Shalom jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, shalom. Dan shalom semua penonton Puji setia channel Gereja Keluarga Tabernakel. Dan masih setia juga dalam program kita yaitu Ngobrol atau Ngobrol Alkitab. Nah, kalau saudara semua, para penonton semua mengikuti ngobrol kita yang sebelumnya, kita sebelumnya ini membahas tentang apakah membaca Alkitab itu penting atau tidak. Dan kita simpulkan bahwa membaca Alkitab itu sangat penting. Dan didukung juga oleh peristiwa-peristiwa atau mujizat-mujizat, pengalaman-pengalaman dari membaca Alkitab itu. Dari kita semua waktu itu sudah sharing sedikit. Nah, tapi saudara, ada satu hal yang ingin kita bagikan lagi nih, karena kemarin juga di segmen terakhir itu sudah sempat disinggung bahwa bagaimana caranya kita bisa memahami isi Alkitab dan bagaimana caranya kita dengan bantuan Roh Kudus kita mengerti, dan bagaimana sih isi dari Alkitab ini itu kaya tuh gimana sih maksudnya. Nah, itu yang mungkin kita akan coba untuk kupas hari ini. Nah, bagaimana nih caranya kita memahami Alkitab terlebih dahulu? Tapi sebelumnya mungkin Pak Daniel kasih lagi yang terakhir waktu kita yang itu tentang roh itu, rohnya satu tapi betul. Gimana tuh, Om? Waktu yang terakhir itu kan kita sampai pada satu pertanyaan ya. Kalau Roh Kudusnya itu hanya satu, kenapa kok menafsirkan Alkitab satu ayat itu bisa berbagai macam penafsiran gitu loh, berbeda-beda. Kan ada juga yang berpendapat kalau sumbernya satu berarti kan harusnya keluarnya juga satu gitu kan, penafsirannya seperti itu. Mungkin ada baiknya kalau kita sedikit membahas tentang apa sih fungsi Roh Kudus itu. Ya kan? Reminder kita juga ya. Iya, tadi kan pertanyaan Mika kan bagaimana cara kita dapat memahami tentang firman Tuhan. Betul. Kemudian waktu segmen yang lalu kita sudah sempat bicara tentang ada peranan Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita untuk memahami setiap firman Tuhan. Saya katakan waktu itu tidak bisa kita memahami dengan otak atau logika kita sendiri. Betul. Menyelami firman Tuhan itu dengan pikiran manusia itu tidak mungkin. Maka itu dibutuhkan yang namanya Roh Kudus, gitu Bu. Nah, sekarang fungsi Roh Kudus itu apa? Kan ada di Alkitab ya? Ada. Ya, kita mau lihat di mana Yohanes itu? 14 ayat 26 kalau nggak salah. Coba Yohanes Yohanes 14 ayat 26. Iya. Mungkin Mika bisa bacain. Yohanes 14 ayat yang 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iya. Jadi fungsi Roh Sangat Kudus jelas, itu peranan Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Salah satu peranan Roh Kudus. Ya, salah satunya. Nah, kalau misalnya kita baca Alkitab nih, kan banyak sekali ayat-ayatnya kan. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Nah, berarti Roh Kudus itu akan menolong kita untuk kita bisa jadi ngerti. Iya. Karena kan dia mengajar. Iya, membantu mengajarkan kita atau memberikan bisa membuat kita mengerti tentang apa yang dimaksud oleh firman Tuhan itu. Iya. Itu dia. Nah, mungkin sebelum Betul. Jadi mungkin ada sedikit tambahan. Jadi karena kita kenapa kok membaca Alkitab itu penting ya? Ketika dia sudah mengajarkan, Roh Kudus itu juga waktu kita menghadapi sesuatu, dia akan mengingatkan yang dikatakan di ayat ini kan, diajarkan dan mengingatkan. Jadi bukan hanya sekedar belajar, tapi kita ingat terus. Ya, akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pernah sih punya beberapa kali kejadian-kejadian yang seperti itu ya, kayak misalnya aku ingin mencontek misalnya gitu. Terus ya ada yang mengingatkan gitu. contek ketika ujian. Iya, nyontek ketika ujian gitu. Wah, ada yang mengingatkan nih. Kamu ingat nggak di Keluaran 20 tuh kan ada tentang 10 perintah Allah tuh. Nah, yang ke-8 tuh jangan mencuri. Kamu ingat? Nah, itu tuh ada langsung ada mencuri jawaban orang kan. Nah, itu tuh langsung ada semacam reminder memang. Itu Roh Kudus. Betul. Kalau dikasih sama orangnya, nah jangan juga. karena kalau di dalam ayat kan mencuri itu kalau nggak dikasih itu persengkokolan yang jahat. Dan juga masuk ke dalam ayat di mana ada satu ayat gitu yang pernah menyatakan bahwa kalau kamu tahu dia salah
tapi kita nggak tegur, itu sama aja kita mendukung dia melakukan kejahatan. Ini bukan tegur malah ikut-ikutan. Nah, itu. Nyontek enggak nih gua kasih. Oh iya boleh gitu. Tapi sepengalamanku juga ya dengan teman-teman ya, terkhusus untuk anak-anak muda gitu. Peranan Roh Kudus ini tuh diperlukan kemauan. Amin. Ya kan? Betul. Kemauan dari diri kita juga dong. Ya, betul. Karena banyak sekali kalau aku lihat gitu, ayolah ayo kamu baca Alkitab. Buat apa sih baca Alkitab? Aku baca satu pasal aja nggak ngerti gitu. Padahal di sini tugas Roh Kudus adalah mengajarkan segala sesuatu. Kok saya tetap nggak ngerti? Udahlah nggak usah baca. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Nah itu yang menurut aku juga jadi bahaya gitu kalau Dan kita ada juga satu nggak hal ya. berkemauan. Emang ada satu hal juga, orang mau tapi dia nggak percaya Yesus. Jadi ketika dia baca Alkitab gitu ya, Mungkin dia, ada Alkitab dia terbuka hanya dia baca. dalam Iya. pemikirannya dia hanya mau nunjukin bahwa Alkitab ini nggak ada artinya Ada, apa betul, gitu betul. ya. Ya. Nah, bukan seperti orang yang pengen tahu di Alkitab ini ditulis apa sih Ya, gitu. ya, ya, Enggak, cuman dia mau membuktikan bahwa Alkitab ini nggak ada apa-apanya ini. Apa namanya? Coba saya baca aja iseng-iseng. Dianggap buku biasa lah, Iya, bukan firman cuma Tuhan. itu, justru mau mencari kelemahannya misalnya. Oh, bisa saja, betul. Nah, jadi dia iseng-iseng baca. Saya nggak ngerti tuh, saya udah baca tuh di kitab Kejadian misalnya, saya nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Nah, itu dia bacanya juga tidak dengan iman, dia juga nggak pengen tahu artinya. Roh Kudus tidak bekerja lah Iya. dalam dirinya dia. Jadi dia nggak bisa ngerti apa-apa justru. Ada Iya, juga gini, betul. Sebentar, Bang. Ada juga gini. Saya baru ingat, ada orang yang dia tuh baca Alkitab, dia mengerti dalam pikiran dia ya. Misalkan di Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah Pengusahanya ya. Dia mengerti, tapi tidak mengubah kehidupan dia. Firman Tuhan itu seperti cuman sampai pada pengertian pikiran. Pengetahuan Dia dia. Pengetahuan dong. Dia tahu kalau kita bicara ke dia tentang kamu ngerti nggak tentang ini. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Ngerti, tapi pengertian itu tidak merasuk sampai ke jiwanya. Nah, itu dimungkinkan adalah dia tidak tidak percaya dengan peranan Roh Kudus yang membuka pengertian yang sebenarnya apa manfaat firman Tuhan dalam hidup manusia. Iya. Jadi kalau kita bicara dalam dunia kekristenan, percaya Bang, banyak orang yang tahu Alkitab. Tapi belum tentu ya. Tapi tidak mengerti sampai ke sanubarinya, ke dalam Jadi jiwanya. tidak mengubah. Jadi nggak apa-apa. mengubah firman Tuhan itu nggak, tapi tahu dia kalau kita, bahkan dia lebih banyak hafal ayat Alkitab dibandingkan kita barangkali. Tapi Bisa jadi. tidak mengerti dalam arti menyadarkan dia. Oh iya, memang ini firman Tuhan. Nah, itulah kalau kita kembali kepada peranan Roh Kudus. Tadi kan sempat disinggung oleh Pak Daniel kan, bahwa Roh Kudus itu selain dia membuat kita mengerti, mengingatkan, menyadarkan kita Iya. Betul. tentang firman Tuhan yang sudah kita baca. Itu peranan Roh Kudus. Bahkan kalau saya pernah tahu itu dari orang yang sama sekali tidak tahu Alkitab, terus udah gitu dia juga nggak punya pemikiran apapun dalam membaca. Tapi ketika disuruh membaca, mendapat sesuatu yang, di Alkitab ada ini ya ternyata. Dari kepolosannya dia juga nggak punya tujuan apa-apa sih sebenarnya, cuman diajak untuk baca. Tapi karena hatinya dia polos ya, hatinya dia tulus-tulus aja mau baca, dia jadi dapat sesuatu. Itu kan yang seperti saya pernah bilang, saya pernah ngalami ketika ada di Alkitab diajarkan tentang kasih itu sabar dan sebagainya gitu. Kan gitu. Nah, jadi saya berpikir bahwa sebetulnya luar biasa ini Alkitab. Dia akan terbuka bagi orang yang memang Membuka tulus, hati. ya membuka hati dan hati. ya awalnya tulus aja baca, nggak ada apa-apanya. Mau gitu. dipimpin oleh Roh Kudus dulu. Iya. Dia mau membuka hati, dipimpin Roh Kudus. Saya mau baca firman Tuhan, saya mau pengen dapat banyak pengertian rohani dalam firman Tuhan. Jadi menyerahkan diri dipimpin Roh Kudus. Sehingga dia benar-benar dibimbing oleh Roh Kudus itu untuk menyelami, mendalami dan memahami firman Tuhan yang dibacakan. Betul. Ya, betul memang. Jadi ketika Roh Kudus itu sudah mulai mengajarkan kepada kita, kemudian mengingatkan kepada kita, itulah di mana Alkitab ayat tersebut berbicara terhadap kehidupan kita. Itulah yang juga membuat kenapa kok Alkitab itu memiliki penafsiran yang berbeda-beda, bahkan untuk satu orang. Iya, iya. Saya bisa menafsirkan Alkitab itu pada saat keadaan sedih, berlainan pada saat gembira.
Ya kan, padahal satu ayat saja gitu Iya. kan. Jadi tergantung juga situasi. Jadi itulah makanya dikatakan bahwa ayat itu memiliki bisa memiliki beberapa penafsiran. Tergantung situasinya seperti itu. Gimana Nah, Mika? ini menarik nih. Kalau tadi kayak kasusnya Om Stefan tadi, di mana Om Stefan tadi mengungkapkan kasus gitu, aku berpikir kalau gitu apa bedanya Alkitab dengan buku-buku biasa? Kalau misalnya hanya dihafalkan aja. Ya itu makanya. Ya itu makanya. Jadi itulah menurut aku, dan ditambahkan dengan Om Daniel yang tadi Om Daniel sebelumnya sampaikan tuh, itu memperjelas gitu ya perbedaan Alkitab dengan buku yang lain. Betul. Karena kalau misalnya Mika baca ya buku yang lain lah, apa yang menyenangkan, misalnya novel, nggak mungkin dong ceritanya bisa aku interpretasikan beda-beda, ya kan? Iya, Kalau misalnya itu aja sih. ini karakter utama keluar dari rumah membawa senjata mau berburu, itu udah pasti gitu. Ya, Ya udah, tidak nggak ada ditafsirkan lagi. Iya, nggak ada Karena tafsiran lain sesuai gitu. dengan catatan yang ada, novel menceritakan sejarah begini, ya sudah. Ya udah gitu Nggak bisa sejarahnya. ditafsirkan lagi. Nah, tapi ini yang menarik nih tadi yang aku ambil tuh adalah bagaimana Alkitab itu bisa ada banyak penafsiran meskipun satu ayat. Nah, ini kita bisa Sebenarnya lihat kita contoh bisa nggak? lihat. Ya, ini Gini saya dulu, tambahkan dulu. baca aja dulu. Oh, coba Saya bentar. tambahkan kan tadi kita pertanyaan pada Daniel kan, Roh Kudusnya satu, Iya. tapi Roh Kudus yang memimpin orang untuk menafsirkan Alkitab, tapi kok bisa berbeda-beda orang dalam menafsirkan. Ya. Ini kenapa bisa begitu? Nah, ini Ibu Gembala Nah, ini tuh memberikan ada satu ayatnya, kita buka deh. Di mana 1 Korintus 1 ayat 5. 1 Korintus 1 Ayat 5. Ya, saya bacakan ya. Boleh. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi di dalam Dia itu di dalam Yesus. Sedangkan Yesus sendiri adalah firman yang menjadi manusia, gitu kan? Betul. Jadi firman Tuhan itu di dalam firman Tuhan itu, gitu ya, ketika kita sudah di dalam Tuhan Yesus dan kita membaca Alkitab, itu tuh kita akan menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Itulah sebabnya kenapa kok misalnya satu perikop atau misalnya satu ayat atau itu tuh bisa terasa pemikiran atau pengertiannya berbeda di orang-orang gitu, orang lain. Nah, ada untuk satu orang, oh ini menguatkan saya nih, ayat ini menguatkan saya. Satu orang yang lain, ayat ini menegur saya. Iya. Dulu kemarin saya tuh kebetulan misalnya pergi, terus udah gitu saya bohong, gitu kan ya. Nah, satu orang, kamu jangan berbohong. Aduh, ini menguatkan, untung kemarin saya nggak berbohong. Yes, Jadi orangnya berbeda gitu, tapi satu ayat yang sama itu menguatkan saya bahwa kemarin saya sudah melakukan sesuatu yang benar. Sedangkan di orang itu kemarin aku salah nih. Lain kali aku tidak mau berbuat lagi gitu. Nah, itu padahal cuma satu kalimat aja gitu. Inilah kenapa itu bisa terjadi, karena memang kita bisa kaya dalam segala hal. Segala macam perkataan, segala macam pengetahuan gitu. Ya, artinya gini, firman Tuhan itu kaya. Alkitab itu kaya firman Tuhan. Jadi kenapa ketika ditafsirkan berbeda-beda oleh orang, dalam satu ayat saja bisa 5 orang membaca Alkitab dengan pengertian yang berbeda-beda. 5 orang. Itu membuktikan bahwa memang firman Tuhan itu kaya. Roh Kudus itu luar biasa, menuntun, membimbing orang untuk bisa memahami satu bagian firman Tuhan yang tidak sama. Bahkan saya sendiri pun baca Alkitab ayat itu hari ini bisa berbeda. Hari ini begini, besok ketika saya baca lagi beda. Sudah beda lagi Ya, yang itu saya dapatkan. Tergantung situasinya. Iya, betul, tergantung. Jadi kesimpulannya adalah firman Tuhan itu kaya. Tapi yang pasti adalah kalau Roh Kudus yang memang benar Roh Kudus yang memimpin kita untuk membaca Alkitab, menafsirkannya, tidak mungkin akan bertabrakan, bertolak belakang atau saling tumpang tindih antara satu firman Tuhan itu, atau saling tarik. Nggak mungkin. Kalau berbeda, iya, tapi itu bisa saling mengisi, saling menguatkan,
menambah kaya, tadi kan dibilang Iya. memperkaya pengetahuan orang. Iya. Oh ternyata begini gitu loh. Nah, jadi Punya juga kejadian sih, tapi itu di Tiranus ya, pada waktu saya kuliah gitu. Itu kan tema bulanan, tema per semester itu kan berbeda. Nah, tapi selalu menyangkut sebuah ayat. Kayak misalnya tema semester ini itu adalah ayat yang menyebarkan keharuman Kristus, itu yang ada di Korintus. Aku agak lupa ya ininya apa persisnya. Tapi semua pembicara yang berbicara di ibadah mahasiswa gitu, itu selalu mengacu kepada ayat itu. Tema itu dan nggak boleh keluar dari tema itu. Tapi berbeda-beda. Tapi nggak pernah ada yang beda-beda dan juga nggak pernah ada yang saling nggak pernah ada yang sama dan nggak pernah ada yang wah tumpang tindih satu dengan yang lain, yang satu ngikut ini gitu, nggak ada gitu. Semuanya tuh bisa diceritakan atau dikhotbahkan secara ya berbeda dan selalu feelingnya baru gitu. iya, betul. Nah, jadi gimana kalau ada orang ini, saya jadi keinget ada yang bilang bahwa Alkitab itu kuno. Nah, itu juga salah Menurut satu. saya sih Gini, secara sejarah memang oke ya. Sejarah ya buku ini Namanya sejarah kan udah masa lalu. Ya ini kan Alkitab udah dari 2000 tahun yang lalu mungkin ya kan. Jadi orang kalau berpikir begitu ini udah kuno. Tapi isinya tidak akan pernah kuno. Itu selalu bisa menjawab kita. pergumulan jadi yang sekarang. saya ini. berpikir kalau gitu orang itu ketika membaca nggak ada Roh Kudus. Jadi dia baca semacam buku sejarah aja gitu. Kalau kita baca sejarah Diponegoro, perang Diponegoro atau sejarah perjuangan pahlawan-pahlawan di Indonesia gitu, kan itu yang memang kuno. Itu pada waktu itu, iya kan? Nah, sedangkan kalau Alkitab menurut saya tidak begitu. Ketika kita dipimpin Roh Kudus, kita baca saat ini, dia firman Tuhan berbicara buat kita saat ini. Dan nggak ada yang kuno. Setiap apa yang dicatat di dalam Alkitab yang umpamanya sifatnya nubuatan, itu pasti selalu akan digenapi. Iya. Akan selalu pasti tergenapi oleh bukti-bukti itu. Misalkan firman Tuhan mengatakan akan terjadi kelaparan, bencana alam, gempa bumi, perang di sini sana. Kayak yang paling baru tuh COVID. Ya. Kan ada yang penyakit sampar itu kan. Jadi nak mungkin usang atau tua firman Tuhan ini. Iya. Alkitab itu adalah kitab kehidupan yang pertama. Betul itu. Pastinya tidak akan pernah usang. Dia mengajarkan bagaimana kita hidup. Karena tidak ada yang baru di bawah kolong langit. Itu yang pertama ya. Ya, kata pengkhotbah ya. Pengkhotbah. Sesuatu yang baru gitu. Saya pernah beberapa kali lah kalau itu saya berkhotbah bahwa saya udah nggak baca lagi buku-buku mengenai kehidupan. Cukup Alkitab, betul. Karena apa? Semuanya ngambil dari Alkitab. Iya. Isinya dari ngambil dari Alkitab ya kan. Jadi mau yang mana pun ngambilnya dari sini juga gitu kan. Ya kita belajar dari sumbernya aja kalau begitu. Ya, jadi tapi yang anehnya gini, orang itu lebih mengagumi tulisan-tulisan tangan manusia dibandingkan Alkitab. Iya. Padahal tulisan tangan dia yang tadi Abang bilang adalah dia ambil dari Alkitab. Tapi orang lebih seolah-olah lebih menganggap ini lebih hebat daripada Alkitab. Itu karena dia tidak betul-betul menyatu dengan firman. Mungkin belum betul-betul atau mungkin belum pernah baca Alkitab. Bisa jadi. Dan ya enggak serius lah baca Alkitab. kalau menurut saya juga dia nggak mau sungguh-sungguh. Sedangkan kita punya banyak kesaksian orang-orang yang pengen sungguh-sungguh pengen tahu isinya justru untuk dihujat gitu. Malah jadi isinya begini, ya kan? Saya malah jadi percaya kepada Alkitab, malah jadi percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Nah, saya tuh rindu sekali loh kita sharing ada satu perikop ayat gitu ya, yang sangat terkenal anak sekolah minggu juga tahu. Nah, ini mungkin para penonton juga mungkin tahu apa ya tentang ini. Ini tentang loh, ayat ini. Yesus berjalan di atas air. Nah, itu. Coba jadi kita akan coba sewaktu Petrus yang mau menghampiri itu ya, yang Oke. Jadi kita akan coba untuk kita akan sedikit Jadi menunjukkan. Jadi ini langsung contoh kasus Contoh ya. kasus. Menunjukkan kepada para Menafsirkan penonton, para jemaat untuk bisa mengerti apa sih yang kita maksudkan bahwa penafsiran itu berbeda. Nah, dari satu fenomena yang terkenal ini yaitu Yesus berjalan di atas air. Ayo, Mah. Ayatnya di mana, Mah? Ayatnya di mana? Matius 14. Oke. Nah, ini sebetulnya
kalau kita baca menarik 14 banget ayat ya. 22 ya. 25. Sampai 25. 33 Sebenarnya kan perikop. Oh, betul, perikop ya? tapi saya sih lebih cenderung kepada coba kita bacanya 25. Langsung aja ya gitu. Iya, sampai dengan misalnya 27 lah. Justru kan kita satu ayat bisa berarti lain gitu. boleh Kalau- boleh. kalau 25 itu. sampai 26 Ya, dulu. ya. Ya, 25 sampai 26 boleh? Ya, boleh. Oke. Yes, itu satu Pak bagian. Stefan yang baca coba. Matius 14 ayat 25 dan 26, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ya, gitu. Nah, mungkin di antara Pak Daniel, Mika, saya sama Stefan bukan mungkin. Pasti punya pengalaman sendiri karena Pengertian yang berbeda. Iya, karena anak sekolah minggu aja tahu ayat ini iya, gitu iya, loh. iya. Ada yang mau bagi nggak dulu? Saya tertarik dengan itu hantu. Oh iya. Itu hantu. Kan kalau dibalik sebenarnya hantu, Tuhan. Itu hantu, hantu, ya kan? Iya, iya. Dikatakan di sini dia berjalan, mereka terkejut dan berseru itu hantu. Nah. Itu kan spontan ya. Iya, iya. Spontan, tapi mereka langsung menyebutnya kok bukan Tuhan, Iya, kok hantu. tapi hantu. Iya. Ya, saya berpikir bahwa mereka itu begitu takutnya mereka sehingga tidak melihat satu apa namanya bahwa itu adalah Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Ya. Iya. Jadi mereka diselimuti oleh ketakutan mereka sehingga itu mereka tidak melihat sebetulnya pertolongan yang datang. Jangan-jangan dibayangkan Iya. mereka selama waktu itu yang namanya berjalan di atas air atau terbang itu hantu. Oh iya iya. Nggak Iya, mungkin- iya, iya. Oh, nggak mungkin Tuhan. Jadi langsung aja seperti jurik. Hantu. Jadi, nah ini kan dalam hal ini kan Padahal Pak Daniel kan tafsirannya beda, penafsirannya ya. adalah pertolongan. kan. Pertolongan yang yang datang datang. itu bukan hantu, yang Bukan datang hantu. itu pertolongan. Pertolongan. Iya, gitu. Sebetulnya Harusnya gitu. gitu, tapi Iya. kan mereka tidak memandang ke arah situ. Ya, jadi ketika ketakutan menyelimuti kita, justru kita tidak pernah tahu bahwa itu bahwa pertolongan itu sudah akan datang Sudah. atau Iya. datang. Ya. Sedang datang. Sedang datang, Gitu. ya. Nah, Oke. kalau saya punya satu Apa? pemikiran, saya di ayat yang ini, saya tuh tertarik dengan kata-kata yang ayat 25 awal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Nah, jam 3 3 malam malam. buat saya itu adalah satu hal yang luar biasa ya. Yesus itu kalau datang ke kita itu bisa jam 3 malam loh. Pagi hari ya, Pagi dini hari ketika masih gelap. Gelap. Nah, saya jadi teringat Tuhan Yesus tuh kalau berdoa ketika hari masih gelap. Gelap, Sering betul. kali dia berdoa begitu. Karena saya merasa bahwa kalau saya berdoa jam 3 malam itu saya bisa konsentrasi dan saya mau datang. Karena Yesus mencari saya jam 3 malam. Dan memang buat ibu jam 3 subuh itu memang masih malam sih. Kalau kita udah pagi ya. Kita udah pagi buat itu. Jadi sangat cocok dengan ayat ini. Benar-benar yang pas, mendukung banget. Jadi saya tertarik dengan ininya, bukan tertarik dengan itu hantunya ya. Ya, Tapi ya, betul kalau- ya. Ya mungkin ada nggak kalau saya kan, oh Tuhan itu datang mencari saya itu jam 3 pagi, sehingga saya kalau berdoa jam 3 pagi supaya pas Tuhan lagi cari Ya, saya, ya. saya datang kepada Tuhan gitu. Nah mungkin dengan yang jam 3 pagi ini ada nggak yang punya pengalaman yang lain atau punya pemikiran penafsiran yang lain? Kalau saya sih bukan yang jam 3 ya, Bu, yang lebih tertarik tentang berjalan di atas air. Nah, artinya kan kita bisa melihat tentang kekuasaan Tuhan di sana. Yesus itu berkuasa dalam segala hal. Ya. Berjalan loh di atas air. Ya. Menunjukkan dia punya kemampuan, kekuasaan yang tidak dimiliki oleh manusia. Jadi kita percaya kepada Tuhan yang berkuasa atas alam. Bahkan dia pun bisa berjalan di atas air. Bahkan kalau kita hubungkan ya, saya keluar sedikit, hubungkan ketika Yesus meredakan badai waktu mereka menyeberangi danau. Ya kan, diam dan tenanglah. Itu kan menunjukkan bahwa kekuatan dan kekuasaan Allah terhadap alam semesta. Ya kan? Iya. Dia ngatur loh alam. Ya, Iya. saya tertarik dengan itu. Jadi artinya begini. Apapun situasimu, seolah-olah mustahil, ya kan? Jadi nggak ada orang yang Iya. bisa datang pada di atas air, atas. tapi Tuhan bisa Jadi lakukan. judul itu tadi Judulnya judulnya adalah tidak ada yang mustahil buat Tuhan. ya, Betul. dan bisa datang kapan saja, bahkan jam 3 pagi, Jam 3. ya kan datang. Cuman air. Ya, orang artinya tidak bisa melakukan kalau misalnya tadi berjalan. saya melanjutkan apa yang Bu Gembala omongkan bahwa datanglah sama Tuhan jam 3 pagi.
saya mengartikan bahwa Tuhan dapat datang pada saat yang mungkin tidak mungkin orang datang. Iya. Ya kan jam 3 Iya, pagi. iya, Jadi iya. kita memiliki penafsiran yang berbeda kan mengenai jam 3 pagi itu, 3 malam tersebut. Atau kalau memperkuat pemahaman Ibu, Tuhan bisa dijumpai jam berapapun. Bisa. Bahkan jam 3 pagi pun Tuhan mau. Iya, Bisa tapi berjumpa. itu mungkin tuh Pak Daniel, kalau saya lebih kepada kalau jam 3 pagi itu waktunya Tuhan mencari kita. Itu. Waktu Jadi itu. menafsirkan berbeda. Jadi Iya, ini iya, berbicara iya, hal iya. yang berbeda untuk Ya, kalau buat saya jam 3 pagi itu Tuhan mencari kita. Jadi kita bangunlah jam 3. Nah, kita mau nggak mencari Tuhan di waktu jam 3 pagi? Justru karena kita tahu Tuhan mencari kita jam 3 pagi, jadi saya berusaha untuk bangun jam 3 untuk Kan berdoa. gini, karena Tuhan tahu juga ada beberapa orang yang tidak bisa menjumpai dia di jam 3 pagi, dia kasih Justru kelonggaran itu waktu. saya menafsirkan Udah jam lain. jam Saya- 5 sore nggak apa-apa. Justru saya menafsirkan lain. Menurut saya hal yang tidak mungkin dia datang ternyata datang gitu kan. Iya, gitu. Jadi penafsiran yang lain karena situasi saya berbeda. Iya. Ya Dan kan kalau- bangunnya mungkin jam 4 atau jam 5. Kalau Iya. mungkin Bu Gembala jam 3 sudah bangun. Bukan bangun, belum tidur. Tadi saya sudah kasih clue-nya, belum tidur. Ayo, Mika Tapi kalau punya aku teman. sih Ah, gini, gimana, Mika? aku lebih tertarik juga tadi sama yang Om Stephen katakan ya, ini mungkin mendukung Iya. lebih banyak lagi dukungan gitu. Hmm. Jadi kepada Yesus yang berjalan di atas air gitu ya. Kalau Mika kan melihat ya di sini tuh sebenarnya sini ada contoh yang paling mudah dalam hal penafsiran gitu. Ya. Kalau kita lihat kan cerita ini tuh tidak hanya ditulis di kitab ini. Tapi ditulis juga oleh Markus, ditulis juga oleh Yohanes. Nah, Yohanes yang paling aneh ya. Nah, Yohanes tuh aneh. Kenapa? Karena kalau kita tahu Injil kan ada Injil sinoptik Iya, ya. gitu. Matius, Markus, Lukas. Yohanes Itu tidak kan termasuk. Yohanes tidak termasuk Injil sinoptik karena dia berbeda. Nah, tapi kok dia bisa Tapi nulis dia ini? bisa menulis ini Ah, gitu. gitu. Nah, di dalam kacamata Yohanes, kalau yang aku lihat tuh adalah dia kan memulai kitabnya dengan pada mulanya adalah firman. Iya. Itu sama seperti kitab Kejadian, memulai firmannya dengan pada mulanya Allah Iya. menciptakan langit dan bumi. Iya. Itu berarti Tuhan Yesus itu tuh adalah pribadi yang sama dengan Allah. Sehingga dia bisa mengubah hukum alam. Jadinya berjalan di Atau atas air. menguasai hukum alam. Menguasai hukum alam. Ya, Padahal sesuai hukum alam tuh nggak bisa orang berjalan di atas air. Kalau kita berjalan di atas air tenggelam kita. Hukum gravitasi Iya. kecuali pesulap bisa ya. Ada triknya. Itulah itu. Ada Tadi triknya. saya pengen kalian jujur gitu, ada kacanya gitu. Nah, tapi di sini Ya, tuh betul. yang Mika lihat tuh adalah bagaimana penulisan Matius, Markus dan Yohanes itu tuh tidak ada yang berbeda. Kalau kita baca ceritanya, Hanya sisi yang sisinya yang berbeda kan. Betul. Padahal ininya sama, apa namanya? Kejadiannya Keterangannya, sama, keterangan keterangannya. Kalau saudara lihat ya di ayat 25 ini kan ada jam 3 pagi. Coba saudara baca di yang Markus, baca di yang Yohanes tuh kalau di Yohanes. Alkitab tuh ada di bawah judul. Yohanes 6. Yohanes Iya. 6 ayat ini. Kalau di Alkitab tuh di bawah judulnya ada Markus 6 ayat 45 sampai 52, terus ada Yohanes 6 ayat 16 sampai 16 sampai 21. Ya, di bawah judul. Kalau baca di sana itu tidak ada keterangan jam 3 pagi. Ya betul. Iya, kan? Jadi buat Yohanes jam 3 pagi itu nggak penting. Yang Jadi penting dia nggak tuh tulis adalah Yang Dia penting menceritakan kasusnya. Yesus datang. kasus ketika air gelombang ketika gelombang menjadi besar, Yesus datang, tuh kan? Nah, Iya. Nah. Yang terpenting itu adalah Yesus datang dan ya, berjalan di dan atas berjalan air. di atas itu air. peristiwa itu yang paling penting itu. Karena Yohanes ingin menunjukkan Yesus dalam sisi kealahannya Hilangnya. sebagai Allah sang pencipta itu. Betul. Makanya kenapa ada mukjizat pertama, makanya kenapa ada 5 roti dan 2 ikan. Itu mau menunjukkan semuanya Ya. diciptakan. Tuhan bisa menciptakan memperbanyak 5 roti 2 ikan. Tuhan bisa menciptakan air menjadi anggur. Tuhan bisa berjalan di atas air gitu. Itu maksudnya. menunjukkan kekuasaan kekuasaan Tuhan. Tuhan Iya, betul. sebagai Allah sang pencipta. Iya. Ya mungkin saya agak sedikit bergeser ya. Betul apa yang dikatakan Mika. Yohanes menceritakan tentang keilahian Kristus. Matius menceritakan bagaimana dia seorang raja. Makanya silsilahnya mulai Ya. dari ya kan. Ya. Kemudian Markus mengenai apa namanya? Markus apa ya? Anak manusia. Anak Iya. manusia, Kemanusiaan. kemanusiaannya. Sedangkan Lukas Lukas juga berbicara kemanusiaannya. mengenai pengajarannya. Tapi ada Ya. sisi-sisi di mana Lukas juga berbicara tentang Yesus yang datang untuk Pelayanannya, orang-orang yang susah. Ya, pelayanannya, Ya. pelayanannya. di situ ya. Pelayanan. Iya.
Nah, jadi kalau saya lihat dari satu ayat ini gitu ya, lagi ketika bicara tentang jam 3 pagi, Pak Daniel dengan saya berbeda penafsiran, Betul. ya. Kalau saya itu penting sekali. Kalau Pak Daniel berarti kalau jam 3 bisa datang, jam lain juga bisa Ya, dong. ya. Jadi Ibu terima kasih Tuhan Yesus datang jam 3 pagi. Pak Daniel tak terduga. Ya. Ternyata dia bisa datang jam Iya 3. kan? Nah, beda lagi dengan Pak Stefan sama Mika waktu yang Yesus berdiri di atas air. Iya, Kalau gitu. menurut Mika itu dia mengatasi, karena dia menciptakan, dia mengatasi segala Iya, hal. hukum termasuk gravitasi. Hukum gravitasi. Nah, Ya kalau saya dari sudut rohaninya, Allah Maha tidak ada kuasa. yang mustahil bagi Bagi Tuhan. Tuhan, Dia bisa betul. melakukan apa saja iya. gitu loh. Cuman intinya kalau kita lihat dari Yohanes juga intinya adalah ketika ada badai gelombang dalam kehidupan kita sekarang, gitu kan? Itu kan gelombang airnya menjadi tinggi kan? Ketika ada badai gelombang dalam kehidupan kita sekarang, jangan khawatir. Yesus itu akan datang menolong. Betul. Kalau kita minta tolong sama Dia dong. Gitu ya. Iya. Kalaupun kita nggak minta tolong, dia udah tahu kok kita situasinya seperti itu. Mari berdoa untuk supaya dia menolong, supaya kita mengerti. Oh, dia sedang menolong. Menolong, nih. ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Iya. Betul. Di sini kan dia tuliskan jangan takut, tenanglah. Iya. Kan mereka kan ketakutan melihat itu Iya. hantu. Saya- Jadi kadang-kadang persoalan hidup itu bisa membuat kita salah memandang Tuhan. Harusnya Tuhan yang datang, Tuhan kita lebih- menganggap bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Iya, Jadi iman kita merosot, kepanikan kita memuncak, kita ketakutan. Lalu Yesus datang, jangan takut, tenang, ini saya. Jadi, tapi bagaimana kita bisa tahu itu? Iya. Kalau kita tidak Iya. baca Alkitab Iya. ini loh. Iya. Tapi kita kalau saya perhatikan dari ayat tadi, kita sebetulnya saling mendukung. Iya. Ya, Oh, kan? iya, betul. Walaupun Iya. dengan penafsiran yang berbeda-beda ya. Tidak bertabrakan kan Tidak tadi bertabrakan. kan? Atau saling Tapi tarik ada juga menarik. kok penafsiran bagaimana dan penafsiran yang kok kayaknya ekstrim banget yang di luar seperti pembicaraan kita gitu kan. Ya, yang Misalnya, tidak sesuai dengan ini kan. ya, ya itu. Ada yang begitu kan? Banyak. Nah, itu dipertanyakan apakah itu betul-betul penafsiran yang disertai oleh Roh Kudus dalam Atau keinginan manusia aja. pikiran manusia dan Kedagingan ya, kedagingan keinginan manusia. ya. Gitu. Iya. Saya rasa kedagingan. Misalkan contoh gini ya, kita kasih contoh tentang, ya kita sudah pernah sering bahas ya tentang hyper grace. Saya dalam pengertian bahasa itu tidak terganggu dengan istilah itu, hyper grace. Memang anugerah Allah itu memang Memang Luar luar biasa biasa. besar. benar, hyper grace itu anugerah Allah yang besar itu benar. Hanya penafsirannya. Tapi ketika dia menjabarkan istilah dari hyper grace itu seolah-olah orang bebas melakukan dosa, kan Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah selamatkan. Betul. Jadi kamu berbuat apa saja dalam tanda petik berbuat dosa nggak Tetap masalah. selamat Nah katanya itu gitu yang ya. salah. Iya. Betul salah. Penafsiran yang ke arah situ yang Betul. buat saya pribadi itu keliru. Ya buat kita Gitu juga loh. keliru. Memang Ini Allah juga tidak keliru. terbatas kasihnya, Ya, saya juga anugerahnya tidak saya terbatas. sebetulnya nggak terganggu juga dengan kata-kata Kristen Hypernya. bukan Kristen progresif. Misalkan. Karena memang ini bicara dari dulu dan sekarang bisa berbicara hal yang berbeda Ya. kan, progresif ya kan, Ya. mengikuti zaman sebetulnya. Ya, betul. Tapi penafsirannya justru yang kalau kita dengarkan Kristen progresif itu yang bertentangan dengan apa Iya, yang gitu. kita Iya, pahami. jadi cara mereka menerjemahkan atau menafsirkan firman itu yang jadi keliru. Iya. Yang kita bahas ini di luar dari yang sudah kita bahas tadi Iya. ya kan gitu. Jadi kalau melalui ayat tadi ya Roh Kudus mengajarkan Nggak mungkin nggak salah. mungkin salah. Nggak mungkin. Ya, Kalau kan? sudah mulai bertentangan dengan isi firman Tuhan, sudah mengajarkan bahwa di luar Yesus ada keselamatan, itu kita pastikan bukan Iya, itu tafsiran bukan. yang dituntun oleh Roh Kudus. Betul. Itu sudah pasti mau-maunya sendiri. Gitu. Udah gitu aja. Cinta adalah anugerah. Jadi boleh mencintai ini, mencintai itu, mencintai ini. Bukan begitu. Bukan begitu, iya. Memang benar kan? Cinta itu anugerah, benar kan? Betul. Betul. Iya. Tapi ketika dia menerjemahkan, oh berarti saya bisa mencintai sesama jenis, laki-laki dengan Ya, laki-laki, bisa perempuan dengan banyak perempuan. yang pengertian seperti itu atau bahkan juga yang berpengertian seperti ini. Yesus itu kasih. Betul. Kalau saya seperti ini, saya tetap percaya sama Yesus. Tapi Itu dia juga berarti. akan mengasihi saya ketika saya mengasihi sesama Sesama jenis. jenis. Nah itu. Itu kan ngaco ya? Ya ngaco Iya. gitu. Iya. Jadi udah salah, Iya. selama sudah bertentangan dengan isi Alkitab, sudah tidak sesuai lagi, kita sepakat bahwa itu bukan penafsiran yang dituntun oleh Roh Kudus. Iya, amin. Bukan, udah pasti Ya. bukan. Nah, Nah ini ada ayatnya, tapi ini mungkin kita bicara nubuatan, tapi saya mengatakan bukan nubuatan saja ya. Di 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ya. Artinya harus bergantung Ulang terhadap Mas, Roh tadi Kudus ya. 2 Petrus berapa? 2 Petrus 1. Ayat 20 dan 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Iya, betul. Itu kira-kira. Ini bukan berlaku untuk nubuat saja ya. Tidak bukan berlaku nubuat. untuk semua Untuk firman sekarang. Tuhan. Iya, Betul, betul, betul. betul. Jadi baca Alkitab itu penting, Ya, sangat karena penting. nubuatan yang dimaksud dulu mungkin 1000 tahun yang lalu itu bukan nubuatan lagi sekarang karena sudah terjadi. Sudah terjadi. Iya betul. Iya, kan? Tapi yang belum terjadi masih sifatnya nubuatan. Masih Dan nubuatan. itu pasti akan digenapi oleh firman Iya. Tuhan. Iya. Betul. Alkitab yang bilang Amin, loh. amin. Ya. Alkitab itu tidak mungkin salah, tidak mungkin berbohong, tidak mungkin mengingkari apa yang sudah ditulis. Iya. Kalau dia sudah tulis akan terjadi ini akan terjadi. Terjadi. Nah, Pasti. kita bagaimana bisa memahaminya kalau kita nggak baca Alkitab? Gitu. Ternyata luar biasa ya saudara, kalau dari tadi saudara mengikuti diskusi kita berkenaan dengan cerita tadi Tuhan Yesus berjalan di atas air, bagaimana kita bisa mendapatkan pengertian-pengertian atau tafsiran-tafsiran yang tidak berbeda, tidak saling bertabrakan. Ya. Walaupun beda Satu dengan gitu. yang berbeda-beda, tapi tetapi tidak saling bertabrakan. Itu yang paling penting, dan justru malah kita bisa mendapatkan gambaran lengkap dari Nah, itu kisah dia itu. gambaran lengkap itu gitu loh. Jadi bagaimana saudara kita sudah membuktikannya, kita sudah mempraktikannya tadi, bahwa Alkitab itu berbeda sekali dengan buku-buku umum yang lain. Karena di dalam Alkitab juga ada cara pembacaan yang saya rasa cukup khusus ya, karena harus ada Roh Kudus. Iya. Itu tuh khusus banget. Jadi nggak bisa dengan sendiri. Tadi kan nggak boleh dengan penafsiran pikiran sendiri kan. Karena ada cara khususnya, yaitu harus beserta dengan Roh Kudus. Gini nih, baca novel itu nggak tanpa Roh Kudus tetap asik. Baca Alkitab kalau nggak ada Roh Kudus nggak asik. Nggak asik. Malah kita enak ini apa? Apa ini ya nggak ngerti, Iya. kan? Aneh gitu loh. Makanya Apa sungguh ya? luar biasa gitu, maksudnya buku Iya. Alkitab ini tuh atau Alkitab ini tuh adalah buku Firman yang Roh Kudus firman itu yang satu hidup. paket lah. Iya, Itu firman yang hidup. Dan berasal Iya. dari Tuhan. Iya, Iya, betul. Hanya Tuhan yang bisa mengartikan, ya artinya Betul. Roh Kudus kepada kita. Kepada kita. Amin, amin. Karena itu saudara jangan pernah bosan dan jangan pernah untuk membuang Alkitab ini gitu ya. Jangan pernah nggak baca gitu. Jangan pernah nggak baca terus untuk membimbing kehidupan saudara, kehidupan rohani saudara, tapi harus disertai dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan mencerahkan arti dari setiap ayat-ayat firman Tuhan yang saudara baca. Amin, Puji Tuhan. Dan itu akan menjadi rema dalam kehidupan Amin, saudara. puji Tuhan. Untuk itu segmen tentang membaca Alkitab cukup sekian. Nanti Oh. kita akan berjumpa lagi di segmen-segmen selanjutnya dengan materi-materi yang tentunya Beda. berbeda dan lebih asik lagi. Harus selalu baru ya. Betul. Dan kalau misalnya saudara mungkin setelah mendengarkan ngobrol kita, terpikir untuk, tolong dong tim ngobrol GKT, tolong bahas tentang materi ini. Boleh banget tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan nanti kita akan baca, nanti kita akan coba untuk membahas apa yang saudara usulkan pada kita. Habis itu, kalau misalnya ini video memberkati saudara, jangan lupa like, terus kemudian bagikan kepada orang-orang lain yang butuh mendengarkan video ini, dan juga nyalakan tombol lonceng dan subscribe sehingga tidak ketinggalan kapan kita upload ngobrol-ngobrol selanjutnya, kapan channel GKT mengupload ngobrol berikutnya. Untuk itu, acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.